Hari ini kita mau nyetir pakai mobil yang kita udah sewa. Udah nggak bayar tol lagi, Kris. Iya, tadi main masuk aja tiba-tiba lah ini tol. Terus dia juga ada yang dieselnya. Ada yang dieselnya, irit pol. Hai Sobat Setir. Selamat siang Sobat Setir. Wah, siang di sini rasanya masih kayak pagi ya. Iya, jadi relevan ya kalau kita ngomong semangat pagi ya, karena ini kayak pagi terus di sini. Dingin Sobat Setir, ini Betul. sekitar 10 derajat kan ya? Betul, hari ini agak lebih hangat, kemarin Bener. 6 derajat. Kita sekarang lagi ada di mana, Ci? Sekarang kita lagi ada di dekat airport, Bener. di tempat car rental namanya Six. Dan hari ini kita mau nyetir pakai mobil yang kita udah sewa. Benar, kita lagi di Denmark dan kita akan nyetir ini Peugeot 208. Kita bakal lihat gimana trafficnya di Betul. Denmark, gimana sensasinya nyetir di sini. Betul. Terus juga kita nikmatin dong fitur-fitur Betul. yang ada di mobil ini tentunya. Ya, kita akan berbagi sharing nyetir di luar negeri atau jadi penumpang Iya. di luar negeri naik mobil itu seperti apa? Karena dari kemarin kita naik kendaraan umum terus ya. Benar. Jadi Dan ini pengalaman pertama kita juga di pengalaman sini. pertama dan kita mengamati di jalanan pun berbeda ya. Langsung Beda berbeda banget gitu. So, ikutin aja keseruannya. Kuncinya ada di tangan. Yuk, langsung kita masuk. Let's go. Let's go. Yap, kita sekarang sudah di jalan dan langsung berasa ya beda banget karena ini setir kiri. Betul. Rasanya jadi penumpang duduk di sebelah kanan tapi nggak nyetir itu aneh banget sih sebenarnya. Aneh banget, iya. Dan sobat setir yang bener-bener apa ya, yang kita sedikit was-was ya kali ya. Ini adalah speed limit di sini tuh sangat ketat. Benar, banyak banget. Jadi tiap jalan itu beda-beda gitu ya. Tapi Speed limitnya semua betul. udah connect ke sini nih ke MID. Betul, Jadi betul. aku bisa tahu nih Ci, di sini nanti berapa, nanti berapa. Mm-mm. Terus juga kayak lampu merah nih, kayak tadi nih barusan lampu merah gini, kita ini mesinnya mati. Jadi ada stop and go-nya. Kayak tadi kita di jalan kecil maksimal limit tuh 50. Iya. Di sini 60. Tadi yang di jalan agak gede 80. Jadi buat yang nggak terbiasa nyetir di sini dan yang suka ngebut-ngebutan nggak cocok sih kayaknya ya. Cocok, nggak bisa. Nggak bisa. Dan banyak kamera yang detect speed limit itu loh. Oh iya, Iya. speed kamera. Dan kalau semakin mendekati speed limitnya, jadi ada gambar senyum tapi dia rada cemberut gitu. Iya. Kocak banget. Ada emote ikonnya. Betul, ada emoticonnya. Nah di sini juga lucu nih. Jadi kalau lampu kita hijau, terus yang arah berlawanan hijau juga, terus ada yang mau belok ke arah kita, mereka tuh sebenarnya hijau, tapi mereka harus nunggu kita lewat Iya, dulu iya, yang di betul, jalur betul. utama yang lurus. Ih, di sini samping semua dealer mobil. Oh iya, ada Mazda, ada VW. Skoda. Wah, ternyata ini ada rame ya di sini. Betul. Tapi meskipun kota tetap sepi banget ya. Sepi, hening gitu ya. Sepi dan hening. Dan ada aturan juga ya Ci, ternyata nyetir di sini nggak boleh ngelakson-ngelakson. Betul, nggak boleh klakson, dan klakson itu kalau udah benar-benar kepepet udah mau nubruk aja. Iya, jadi buat emergency, buat yang kalau misalkan ada udah kepepet baru, kalau enggak tuh, jadi di sini tuh benar-benar ya udah semua hening. Betul. Ya, ada insiden ya, kita salah masuk jalan, kita masuk tol. Masuk tol dan ternyata sekalian ngetes karena mobil ini dilengkapi sama line keeping assist Ci. Asik banget. Jadi ini setirnya kalau kita keluar dari garis nanti dia agak getar-getar gitu ngasih tahu. Mantap. Nah, kalau di jalan tol ini sobat setir yang paling menarik karena Denmark itu salah satu negara maju di negara Skandinavia ya gitu. Udah nggak bayar tol lagi, Kris. Iya, tadi main masuk aja tiba-tiba lah ini tol. Nggak ada, nggak usah. Yang kita khawatirin kan seolah-olah gitu, bayar tolnya gimana ya? Iya, Ternyata kita kan gratis. masih pendatang ya di sini, Betul. jadi masih ragu-ragu, tapi ternyata gratis kecuali kalau kita mau nyebrang ya. Iya, betul.
mau nyebrang ke Sweden atau nyebrang ke Zealand. Tadi sih tulisannya kayak gitu ya. Betul. Dan tolnya gede sobat setir. Terus juga di sini enaknya semua sama. Speed Betul. limitnya pokoknya di 110 km per jam. Bahkan lebih cepat dari di Indonesia ya sebenarnya. Kalau Indonesia tuh di jalan tol 100 kan. Iya, di 110. Dan untungnya juga mobil ini tuh udah ada cruise control dan juga udah ada speed limit. Jadi kalau yang pengen stay terus misalkan takut kelewat ya Ci. 70. Kayak gini nih, di sini juga ada indikatornya Ci, dikasih tahu. Jadi aku melan tuh. Terus juga lebihnya mobil ini adalah ini kan manual ya. Kita bisa dikasih tahu oper gigi tuh, turun giginya ke 5 gitu. Oh. Kita sekarang lagi jalan ke salah satu tempat wisata paling ikonik di Denmark. Nah, kemarin kita habis ke Menara Eiffel, terus juga ke bundaran yang itu Arc de Triomphe terkenal itu. Nah, sekarang kita mau ke tempat yang juga salah satu wisata ya di sini ya. Betul, The Little Mermaid. Jadi di situ ada salah satu patung paling ikonik dan itu menjadi simbol kotanya Copenhagen gitu. Oke, kita bakal lihat di sana keindahannya. Betul. Nah, kelebihan mobil ini juga dia udah ada electric parking brake. Jadi nggak pegel buat Oke. narik-narik gitu. Sebenarnya buat kita yang pendatang pun bawa mobil sini nggak tertekan ya? Enggak. Karena Cuma emang butuh pembiasaan aja, habis itu udah pejalan kaki di negara Eropa tuh emang bener-bener didahulukan banget ya. prioritaskan, terus juga tertib lah pokoknya. Pokoknya sampai ujung orangnya nyebrang baru kita jalan. Dan di sini juga ya Chris, kalau misalkan kita baca-baca gitu dan memang kita udah lihat aslinya kayak gimana. Di sini tuh kita lawannya dalam tanda kutip bukan pemotor, bukan angkot, Oke. tapi orang yang naik sepeda. Orang yang naik sepedanya lumayan ini ya. Betul. Mungkin ya karena dia sepeda kali dia mikirnya kayak gue sepeda ini gitu kali. Jumlah pesepeda di sini juga nggak kalah banyak sama Banyak orang yang punya banget. motor. Bener. Oh iya, Ci, coba dong sharing ke sobat setir. Gimana nih kalau mau ngurus mau nyewa mobil di sini? Oh, oke. Jadi untuk nyewa mobil itu sebenarnya gampang-gampang susah. Pertama kita harus cari dulu, ada dua macam nih sobat setir. Sobat setir mau langsung ke perusahaan sewanya, misalnya kayak kita nih Sixt, langsung ke sixt.com ya, atau ke agregator untuk tempat-tempat sewa mobil. Saran gue kalau misalkan kita mau nyetir, terutama di negara orang yang kita nggak tahu sama sekali, mendingan pakai agregator aja. Bener. Cuma resikonya kalau pakai agregator itu harganya agak di markup. Ada biaya dong. Ada tambahan lagi. Nah, kemudian setelah kita pilih kita mau booking mobilnya tanggal berapa, jam berapa. Nah, soal jam ini juga penting banget. Beda-beda negara tuh policy-nya beda-beda. Kalau yang di Paris itu minjemnya itu terbatas hanya 6 atau 7 jam kalau nggak salah. Tapi kalau misalkan yang di Denmark ini sekali kita sewa mobil itu untuk 24 jam. Jadi lebih cuan ya. Gitu. Iya, karena kita bisa pakai buat jalan-jalan seharian. Sedangkan kalau di Paris kan agak terbatas, mungkin cuma ke beberapa destinasi aja. Setelah kita udah pilih gitu ya, di situ ada banyak banget kategori mobil. Jadi mau mobil yang estate, premium, mobil yang memang terkategori murah gitu ya di negara ini, atau mobil-mobil SUV. Untuk yang di Paris kemarin kita pilihnya yang premium ya, makanya dapatnya Audi A5 Cabriolet. Tapi untuk yang di Denmark kali ini kita pilih yang biasa-biasa aja karena kita memang lebih pingin cari sensasinya aja, iya, ketimbang untuk review mobilnya. Menikmati. Betul. Dan sebenarnya sewa mobil ini kalau dirupiahin itu nggak mahal-mahal banget, sekitar 600-700 ribu. Yang bikin mahalnya adalah asuransinya. Asuransinya harganya sama sobat setir. Jadi untuk yang mau nyewa mobil sediakanlah budget untuk asuransinya juga, karena lumayan berbahaya sih kalau misalkan kita nggak pakai asuransinya. Pun tadi waktu kita ambil mobilnya itu penjaganya nanya sudah punya asuransi belum ya gitu. Untungnya kita udah beli. Kalau enggak kita baru akan dicas di sana gitu. Dan asuransinya lagi-lagi ada pilihannya, ada banyak banget. Semakin lengkap tentu saja semakin mahal, tapi klaimnya jadi $0 lah ibaratnya kayak gitu. Nggak perlu bayar apa-apa sama sekali. Nah, salah satu yang trikinya juga adalah selalu kita tuh pesan mobil
beda yang datang itu beda sama yang di website. Benar, jadi dia tuh Kemungkinannya kecil banget ya sobat setir untuk mendapatkan mobil yang sesuai dengan yang kita pesan di website gitu. dan aturan yang di sini juga ya, tadi kita pelajari juga, di sini tuh wajib nyalain lampu Sepanjang setiap hari. saat. Iya, Benar. betul. Itu alasan kenapa juga motor kan di Indonesia udah mulai kan, emang Betul. motor tuh harus nyala lampu, ya itulah sebenarnya biar orang tuh lebih awas gitu. Betul. Jadi concern orang tuh lebih sigap lah ngelihat kayak di sini tuh ada mobil lah gitu, karena ada cahaya itu sendiri gitu semestinya. Yes, sampai. Akhirnya setelah Dadah. tadi kita sempat nyasar malah masuk tol. Gak apa-apa, kita jadi nyobain tolnya yang rapi banget, Betul. tolnya enak. Wah, seru. Di sini Pengalamannya. bener-bener Apa tuh? damai banget. Cinat super seneng ya. Super senang, 1000%. Widih, nyobain mobil ini. By the way, kita bahas dikit yuk mobilnya. Yap. Nah, Ci, dia ini emang secara ukuran atau secara kelas dia selevel nih sama Ford Fiesta ya. atau sama V Polo kayak gitu-gitu tuh sobat setir yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kita nyobain yang 2008, ini yang 208, jadi yang versi kecil, yang versi hatchbacknya. Kalau yang 2008 tuh yang versi SUV-nya. Gitu sobat Mungkin setir. nanti kalau sobat setir mau nonton yang 2008, linknya bisa ada di atas kali Boleh. ya. Bener banget. Nah, di sana kan kita bilang nyetir mobil Peugeot itu rasanya kayak di Eropa nyetir. Nah, kesampaian dan Actually bawahnya nyetir di Peugeot Eropa. juga. Betul. Kurang lebih interiornya sama, Ci. Dan gaya bahasanya juga sama nih ya. Yang Ya, di sini, Ci, betul. lampunya. Betul. Lampunya kayak apa, Ci, bilangnya? Three claw. Iya. Ada tiga taring gitu. Kayak ada Emang khasnya taringnya gitu. Peugeot. Ini model terbarunya dia. Di sini ada tipenya 208. Terus di sini Peugeotnya ala-ala floating gitu tuh. Betul. Grillnya. Terus juga dia mesinnya tuh banyak pilihannya, Ci. Oke. Jadi kalau di Indonesia Peugeot itu cuma ada yang bensin, gasolin. Kalau yang di sini dia banyak pilihannya. Ada yang gasolin kayak yang punya kita ini 1200 cc. Dia menghasilkan tenaga sekitar di 75 horsepower. Betul. Terus dia juga ada yang dieselnya. Ada yang dieselnya, irit pol, dan juga dia ada yang full elektriknya. Betul. Gitu, menarik banget ya sobat setir. Secara overall mobilnya Mobilnya compact. Asik kayak kalau dari lihat sekilas ya sebenarnya langsung ngeliat itu kayak Mazda 2 sebenarnya. Iya. Seriusan, tadi barusan mau Sama ngomong ya? itu. Iya. Sama sobat setir. Soalnya Mazda 2 juga ada yang warna kayak gini kan. Ada yang kayak Cuma gini. mungkin lebih agak modelannya metalik tuh aja. mirip gitu Betul. loh. Dari samping ini sumpah mungkin kalau nggak dikasih lihat, Siluet-siluetnya ya. iya siluet-siluetnya sama banget sih. Tapi emang yang paling menjual di mobil ini adalah bagian interiornya yang mana emang desainnya tuh wah keren banget. Eropa banget, gimana Iya. sih? Keren, cantik banget, manis banget. Oke sobat setir, mending sekarang kita lihat yuk. Di sana ada apa? Di Little Mermaid ya Yes, namanya. Little Mermaid. Yuk kita cek yuk. Let's go sobat setir. Let's go. Sangat asri di sini. Damai, Hening. tapi Wah, dingin parah di sini. dingin. Sekitar 10 derajat mungkin ya. Betul. Dan di sini banyak aktivitas nih. Bisa ada yang mancing di situ. Ada yang naik sepeda, ya dari tadi, ada yang mau jogging, guguknya ya. mau guguknya. Bisa juga naik boat di sini. Ada yang Betul. foto-foto mungkin kayak kita. Soalnya jarang ya kita bisa ketemu kayak gini. Benar. Nah, oke sobat setir. Jadi kita mau nikmatin si Little Mermaid ini, Betul. lokasi ini. Jadi kita mau pamit dulu nih ke sobat setir. Oke? Jangan lupa untuk like, Komen dan subscribe Serta dan follow. follow Instagram kita dan TikTok setir.kanan. Oke sobat setir, gua Chris. Dan gue Natasha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita mau jalan-jalan. Bye-bye. Iya, di burung. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga Ada orang lewat. nggak apa-apa. Pulang aja ya. Cici, nanti Cici jangan lupa.